Hai Info Bankers, kembali lagi bersama saya Adela Azahra di program Break Time. Welcome back to Break Time. Di video kali ini kita akan mengulas isu panas pasar modal Indonesia soal demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang dibarengi dengan pengunduran diri sejumlah petinggi di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ada 3 pejabat di OJK yang mengundurkan diri. Mereka adalah Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Inarno Jayadi selaku Anggota Dewan Komisioner OJK. Sebelumnya, satu petinggi di Bursa Efek Indonesia, yaitu Iman Rahman selaku Direktur Utama BEI, juga lebih dahulu mengundurkan diri. Alasan resmi yang disampaikan ke publik mundurnya mereka adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral menyusul anjloknya harga saham hingga 8% dalam beberapa jam pembukaan perdagangan pada Senin 26 Januari 2026. Namun, pengunduran diri beruntun ini menimbulkan tanda tanya besar di pasar modal dan industri keuangan. Penurunan tajam harga saham tersebut terjadi setelah review dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Sebagian pihak menilai kejadian ini wajar dan pernah terjadi sebelumnya. Namun, ada juga yang menyebut peristiwa ini sebagai kudeta tak berdarah dengan menunggangi momentum penurunan harga saham. Setelah harga saham longsor, perdagangan sempat dihentikan dan tidak lama kemudian 3 komisioner OJK menyatakan mundur. Sejalan dengan itu, wacana demutualisasi BEI kembali digaungkan, seolah menjadi resep mujarab untuk menyembuhkan masalah pasar modal. Demutualisasi BEI sejatinya sudah tercantum dalam Undang-Undang P2SK tahun 2023, dan kini tinggal menunggu peraturan pemerintah yang rencananya akan terbit pada semester pertama di 2026. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar proses demutualisasi ini segera diselesaikan. Demutualisasi ini akan mengubah BEI dari klub milik perusahaan efek menjadi perseroan modern. Persoalan muncul ketika Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara disebut siap masuk sebagai calon pemegang saham BEI. Padahal, Danantara juga merupakan pemegang saham BUMN, di mana banyak perusahaan BUMN tercatat di bursa. Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, ada 2 resiko besar jika Danantara menjadi pemegang saham pengendali BEI. Yang pertama, resiko tata kelola. Saat ini, struktur mutual BEI memang tidak efisien, namun kekuasaan tersebar di banyak anggota. Tidak ada satu pemain dominan yang bisa mengarahkan bursa untuk kepentingan portofolionya sendiri. Namun, jika Danantara masuk, struktur ini berpotensi berubah menjadi monopoli kepentingan negara. Pasalnya, Danantara bukan investor pasif, melainkan pengelola aset strategis negara. Memberikan kendali bursa kepadanya tentu beresiko menimbulkan benturan kepentingan yang bersifat vertikal dan sistemik. Kedua, resiko transparansi. Struktur mutual saat ini memang berkabut, tetapi masih melibatkan banyak pihak yang saling mengawasi. Sementara itu, Danantara sebagai sovereign wealth fund kerap dipertanyakan transparansinya. Danantara akan memiliki 2 peran sekaligus sebagai pengelola investasi dan pemilik bursa. Kondisi ini dinilai sebagai kontradiksi yang sulit didamaikan. Akibatnya, publik berpotensi sulit membedakan apakah kebijakan BEI dibuat demi kepentingan pasar atau demi kepentingan portofolio Danantara. Demutualisasi ini idealnya memisahkan kepemilikan bursa dari seluruh pemain aktif. Namun, jika dikuasai negara, demutualisasi justru beresiko mengganti masalah lama dengan konflik kepentingan yang lebih bahaya. Pasar modal berdiri di atas kepercayaan.
Netralitas bursa dan transparansi menjadi fondasi utamanya. Jika fondasi ini terganggu, maka demutualisasi bukan menjadi solusi, melainkan ancaman serius bagi kepercayaan pasar. Penurunan harga saham akibat review MSCI hanyalah pemicu awal, sementara penyebab sesungguhnya adalah proses kudeta tak berdarah yang membuat Komisioner OJK mundur secara terhormat di tengah prestasi pasar modal Indonesia dengan jumlah investor yang telah menembus 20 juta. Nah, bagaimana pendapat Infobankers? Apakah demutualisasi BEI akan memperkuat pasar modal atau justru melemahkan kepercayaan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya seputar keuangan, ekonomi, dan kebijakan publik. Sampai jumpa di video berikutnya.